Setelah jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 di tangan Turki Utsmani, akses bangsa Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah yang lebih murah di kawasan Laut Tengah menjadi tertutup. Harga rempah-rempah melambung sangat tinggi. Oleh sebab itu, mereka berusaha menemukan daerah sumber rempah-rempah di wilayah timur. Dimulai Ini saya melihat daratan, jika itu Nusantara, pulau yang dicari bangsa Eropa. Hahaha. Akhirnya kita menemukan Pulau Nusantara. Cepat arahkan kapal ke sana. Akhirnya kita sampai dulu. Berapakah harga jual rempah-rempah ini? Aca, ini 500 rupiah tuan. Sudah murah dari pedagang lainnya. Mahal sangat. Bagaimana kalau aku tukar dengan istri? Mas, kau sangat bagus lah tuan, sangat mengkilau. Beri aku mas dan kau akan semua milik kau. Ini asli dari Eropa dan lebih mahal dari rempah-rempah ini. Dan dapat dari mana rempah-rempah ini? Tuan ingin beli banyak kah? Ini semua dari sumber langsung. Jauhkah dari sini? Tak jauh tuan, dari Selat Malaka sana. Terima kasih. Baik tuan. Daerah yang mereka bicarakan. Saya pun begini agar kita dapat saling menggunakan Tuan. Jika memang Anda Tuan Afonso dan begitu apabila orang Anda pada laki-laki. Jangan bilang sendirilah. Jika Anda memang jantan, mari kita berperang. Jadi ya Anda ya. Malaka sudah menjadi milikku. Ya Tuhan, seperti yang kita menemukan sebuah kota. Saya selaku perwakilan dari seluruh rakyat Ternate meminta Tuan membangunkan sebuah benteng untuk melindungi seluruh rakyat Ternate dari serangan itu. Hahaha, itu hal yang sangat mudah. Kamu memiliki prajurit yang akan siap membantu Anda, Paduka. Baguslah kalau begitu. Itu saja Tuan. Baiklah, kami akan membangunkan benteng sepenuhnya. Mari kita rebut wilayah ini. Siap, laksanakan. Kerajaan seberang kita, kerajaan Ternate, telah dibantu oleh bangsa Portugis. Bahkan mereka telah membuat benteng pertahanan. Itu udah. Kami akan membantu apa yang kalian butuhkan. Baik, terima kasih Tuan. Kawan Sultan, saya sangat berkenan sekali kami dengan hati. Jangan berlebihan Tuan, saya berterima kasih atas kedatangan kamu di Banten. Terima kasih Sultan atas sambutannya. Saya dengan prajurit saya akan membantu tuan rumah dan menjaga pertahanan ini. Mari kita ke sana. Bisa kau tidak menangis. Kamu masih kalian, kami sudah memperlakukan kamu dengan baik, tapi kamu malah begini. Ya, kau bertindak, kami tidak butuh kau kulit putih. Pergi. Mereka kembali. Apa yang sebenarnya mereka inginkan? Si kulit putih itu lagi. Apa yang sebenarnya mereka inginkan? Sombong sekali sikap mereka mencurigakan. Sudahlah, kita sikapi saja mereka. Siapapun mereka di sini, kita tetap tuan rumahnya. Sebelumnya perdagangan di Nusantara, persaingan antar pedagang semakin ketat. Tidak hanya perdagangan pribumi Arab dan India untuk mempersempit pergerakan kita. Iya benar, keadaan semakin mengancam perdagangan. Kita harus melakukan sesuatu. Bagaimana jika kita menyatukan kekuatan dengan cara membuat sisa perdagangan seperti yang dilakukan di Indonesia? Lalu apa yang akan kita dapat jika kita membentuk perusahaan dagang seperti mereka? Sangat banyak keuntungan jika kita membuat usaha perdagangan yang bisa memfokuskan perdagangan di India Timur dan kita bisa memonopoli pemerintahan Belanda. Usulan yang bagus, kita harus melakukannya.
Segera siapkan pasukan, kita berunding. Siap. Setelah terjadi perundingan, disepakati sebuah perdagangan yang diberi nama VOC. Pada tahun 1610, VOC mengangkat Gubernur Jenderal Peter Booth untuk Pulau Jawa. Ia diberi tugas untuk mendirikan kantor perdagangan Pusat Perdagangan Hindia Belanda. Langkah pertama ia lakukan yaitu memusatkan kedudukan VOC. Namun tak lama kemudian ia memindahkannya lagi ke Jayakarta. Bukanlah tempat yang strategi pusat perdagangan, kita harus merebut wilayah yang sangat strategis. Bagaimana jika dipindahkan ke Jayakarta? Sepertinya akan mendapatkan keuntungan bagi kita, Jenderal. Benar, Jenderal. Jakarta sangat strategis, wilayah tersebut akan mendapatkan keuntungan bagi kita. Jenderal, ini bagaimana? Korupsi semakin merajalela. Banyak pegawai VOC yang tertangkap. Kualitas kita semakin menipis. Kita akan bangkrut, Jenderal. Tidak bisa dibiarkan. Kita harus membentuk pemerintah Hindia Belanda yang sedang lama direncanakan. Aku mempunyai rencana untuk mempertahankan Nusantara dari Inggris. Apakah yang akan Anda perbuat? Tentu saja setelah pembubaran Republik Batavia, aku akan membentuk kerajaan Belanda dengan mengangkat Louis sebagai raja dan William Philips sebagai sebelumnya. Karena aku rasa William Philips cocok untuk mempertahankan Nusantara dari Inggris. Rencana yang sempurna kapan akan dilaksanakannya, Kaisar? Secepatnya aku akan kirim surat kepada Louis dan Daniels sesuai dengan rencana tadi. Kurir, Kamu sudah kalah, pergilah dari Nusantara, biar Nusantara dimiliki. Tidak akan pernah terjadi. Nusantara akan tetap berada di bawah pemerintahan Belanda. Sudah mengira aja, aku tidak akan mengalah pada pasukan Inggris. biarkan mereka mengambil Nusantara ini. Kita cari cara lain untuk bisa mengambil Nusantara ini. Sudahlah, jangan berpikir lama. Awalnya engkau akan melakukan ini. Baiklah, kami akan pergi dari Nusantara. Surat itu berisikan keinginan Raffles kepada Johnson. Saat pemerintahan, aku ingin menjadikan tanah sebagai faktor korupsi. Karena dengan mengandalkan kekayaan dalam di Nusantara ini, aku yakin bahwa kesejahteraan kalian akan terjamin. Kebijakan apa yang akan Anda lakukan, Tuan? Download kebijakan itu yang aku buat dengan beberapa syarat. Kebijakan sewa tanah itu apa tidak merugikan rakyat? Kebijakan sewa tanah ini memiliki beberapa ketentuan. Namun, pelaksanaan di lapangan ekspektasi Raffles tak berjalan semestinya karena beberapa bupati yang curang dengan melebih-lebihkan kebijakan dari Raffles sehingga Inggris tidak dapat keuntungan dan menderita. Pemerintahan Raffles berakhir pada tahun 1814 karena adanya perjanjian Conference of London yang berisi penyerahan Nusantara ke Belanda dan pemerintahannya digantikan oleh John Vander. Namun, kekuasaan Inggris tidak berjalan lama karena terjadi perubahan situasi. Belanda menganggap Indonesia sebagai daerah kekuasaannya. Namun, Inggris membantah anggapan tersebut. Inggris menganggap Indonesia sebagai pusat perdagangan. Mereka seiring berjalannya waktu, kedua negara ini melakukan banyak perundingan, sehingga sikap pemerintah pusat Inggris membuat dan menyerahkan Indonesia kembali pada Belanda setelah peristiwa Conference of London. Indonesia kembali ke tangan Belanda. Pada mulanya, Belanda menerapkan sistem pemerintahan kolektif yang terdiri dari 3 orang, yaitu Vloow, Weisnes, dan Van der Kabelen. Sistem pemerintahan tersebut bertujuan menormalisasikan keadaan lama ke keadaan baru pada tahun 1819. Van der Kabelen diangkat sebagai Gubernur Jenderal 1. Setelah selesai perundingan, ternyata kebijakan itu merugikan. Sebagai investor, akhirnya mereka menerapkan struktur Bukannya Stelzen. bekerja, mereka malah asik mengunci. Mereka pikir mereka itu siapa? Siapa katanya? Makanya akan disiplinkan mereka.
Setelah mereka menjadi budak di negeri sendiri, malang sekali nasibnya. Tapi ini demi kebahagiaan kita. Ya sudah, biarkan saja.